Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita. Kami dari Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Komputer. Di sini kami akan membahas sedikit tentang routing dinamis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama dari saya, nama saya Fernando Dewata dengan NIM 19830464. Kemudian dari saya, dari kelompok 4, bernama Muhammad Dimas Maulana dengan NIM 19830416. Kemudian saya selaku ketua kelompok dari kelompok ini, saya Yosua Brilianti, NIM 198304. Saya Adhika Prasa Koko dengan NIM 19830432. Untuk materi pertama bisa disampaikan Mas Nando. Ya, baik. Routing dinamis, saya akan membahas sedikit tentang routing dinamis. Pertama, routing dinamis yaitu cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP atau IP protocol switch. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis dan default. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Untuk tambahan saja, saran routing dinamis ini lebih baik digunakan dalam skala jaringan yang besar. Dan saya akan membahas sedikit tentang keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan yang pertama, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya atau jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Keuntungan yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Keuntungan yang ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Kemudian kekurangan yang pertama, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Kekurangan yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router ya harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Kemudian ada beberapa jenis protokol di routing dinamis. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol, IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Short Path First, EIGRP, Exchange Interior Gateway Routing Protocol, dan yang terakhir BGP, Border Gateway Protocol. Untuk penjelasan beberapa protokolnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk bagian routing Nah, untuk kali ini routing RIP adalah sebuah protokol routing dinamis yang di dalam jaringan LAN. Bisa digunakan di WAN atau Wide Area Network gitu. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Cara kerjanya, untuk pertama, host mendengarkan alamat broadcast jika ada routing dari gateway. Dua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Tiga, jika belum ada, informasi segera dimasukkan ke root tabel. Jika root sudah ada, kecil akan diambil sebagai acuan. Nah, yang kelima, sebuah gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Dan nomor 6, untuk gateway, RIP akan mengirim update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Yang bagian EGRP mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Adhika Prasa Koko. Ya, baik. Untuk EIGRP atau
Enchant Interior Gateway Routing Protocol merupakan hasil pengembangan dari routing protokol yang pendahulunya yaitu IGRP, yang keduanya adalah routing pengembangan dari Cisco. EIGRP adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco, di mana EIGRP ini hanya bisa digunakan sesama router Cisco saja dan routing ini tidak didukung dalam jenis router yang lain. EIGRP dapat dilewati sampai 5 hop dan minimum bandwidth di jalur 4 Mbps, sedangkan administrative distance pada EIGRP adalah 90. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan Mas Yosua. Oke, di sini saya akan menjelaskan praktikum ya. Ini ada praktikum. Latar belakangnya, mungkin teman-teman bisa lihat topologinya dulu. Ini topologi yang ada. Perbandingan antara protokol RIP dan EIGRP. Oke, latar belakang pada gambar yang tadi, komputer PCA dan PCB perlu berkomunikasi. Jalur mana data akan dikirimkan melalui router 1, router 2, dan 3, atau melalui router 4 dan 5. Proses yang mana router memilih jalur yang terbaik tergantung pada routing protokol. Di praktikum ini akan menjadi kebiasaan dua routing protokol atau distance factor, yaitu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol dan Routing Information Protocol, atau bisa dibilang RIP. Prediksi jalur metrik adalah faktor yang dapat diukur. Routing protokol masing-masing dirancang untuk mempertimbangkan berbagai metrik ketika menentukan rute mana yang terbaik untuk mengirimkan data. Metrik meliputi hop count, bandwidth, delay, keandalan, biaya, path, dan lainnya. Nah, di sini pertama kita menentukan metrik EIGRP. EIGRP dapat mempertimbangkan banyak metrik sekitar jalur. Dimanapun bandwidth dan delay digunakan untuk menentukan pemilihan jalur yang paling baik. Jadi kalau dalam pengiriman data itu teman-teman, protokol dari routing EIGRP atau RIP, jadi mereka akan memilih jalur yang paling baik. Yang kedua, berdasarkan metrik, jalur mana yang memprediksi data akan dikirim ke PCA ke PCB. Jawabannya adalah PCA, habis itu ke router A, router 1, router 2, router 3, RB, setelah itu PCB. Itu yang terbaik dari EIGRP. Menentukan metrik RIP. Nah, kalau RIP ini biasanya dia menggunakan hop count. Nah, setelah itu dia mencari jalur yang akan dikirim dari PCA ke PCB. Itu PCA, habis itu router A, habis itu router 4, 5, dan R, setelah itu router B, setelah itu PCB. Dia kalau hop count ini mencari, kalau RIP itu mencari jalur yang paling dekat, yaitu melacak rute atau memeriksa jalur EIGRP. Di router A, tampilkan routing tabel menggunakan perintah yang sesuai pada protokol. Yang mana daftar protokol wakil adalah C connected. Dan D, jalur apa saja yang dapat data diambil. Teman-teman bisa lihat di sini berapa hop count yang bisa dilewati sampai ke tujuan. Ini kan tadi PCA, habis itu lewat router A, di sini router 1, 2, 3, 4, 5, berarti dia ada 5 hop count. Habis itu kita lanjut ke RIP. Berapa nih administrasi distance pada EIGRP? 90. Berapa administrasi distance pada RIP versi 2? 120. Sudah, mungkin di sini ada berapa banyak hop yang dilewati sampai ke tujuan. Karena RIP adalah protokol yang mencari jalur terdekat, maka dia hop count-nya hanya 4, karena sini paling dekat dari PCA ke router A, habis itu router A ke router 4. Ini 1, 2, 3, 4. RB baru ke
teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang praktikum kali ini. Bisa dilanjutkan sama Mas Nando. Ya, baik ya, terima kasih untuk Mas Yusua, Mas Dimas, dan Mas Adika. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, sampai berjumpa di lain waktu.